Minta responnya ya, supaya jangan ada delay time lagi yang karena saya percaya bahwa khotbah yang Pak Wiro sampaikan ini padat sekali gitu ya. Jadi kalau ada kalimat yang bagus, saudara katakan amin supaya saya makin bergairah untuk melanjutkan next yang berikutnya kan gitu ya. Tapi kalau saudara masih agak delay, jadi saya harus mengulang lagi seperti itu supaya saudara ini dengar apa enggak begitu kan ya. Ya, amin. Jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita sama-sama fokus untuk kita melayani Tuhan, untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini karena tema yang luar biasa, bukan tema yang biasa-biasa yang didengar oleh semua jemaat-jemaat yang biasa. Tetapi tema ini adalah tema yang luar biasa, karena bukan lagi kita menjadi orang yang percaya sama Tuhan. Tetapi tema yang ada di depan kita bicara mengenai bahwa kita dipercaya oleh Tuhan. Kita butuh dipercaya oleh Tuhan. Oke. Warga kerajaan sorga, hari ini tema kebenaran firman Tuhan adalah dipercaya oleh Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan saya tema ini 1, 2, 3. Hari-hari ini kita harus kembali kepada kebenaran yang disampaikan ini. Bukan saja kita percaya sama Tuhan, kita boleh percaya sama Tuhan. Dan tidak ada yang tahu seberapa besar kita percaya sama Tuhan. Tetapi hari ini kita harus di-upgrade. Apakah kita dipercaya oleh Tuhan? Kalau kita dipercaya oleh Tuhan, maka berkat itu juga akan dipercayakan. Berkat yang kita rasakan dan berkat yang kelihatan juga akan dirasakan oleh kita semua. Itu pasti. Asal kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu firman Tuhan berkata bahwa kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Ayat ini bukan bicara mengenai tentang sesuatu yang melelahkan, tapi bicara tentang di mana Tuhan akan siap memberkati kita lebih lagi dan di-upgrade lagi. Amin. Tidak ada kepercayaan tanpa sebuah berkat. Setiap kepercayaan pasti mengandung berkat di dalamnya. Amin. Dipercaya oleh Tuhan. Kita akan melihat ayat kebenaran firman Tuhan yang mendasari tema ini adalah dalam Yohanes 2 ayat 23 sampai ke 24. Kalau saudara melihat ayat kedua ini, ayat ini sangat bertentangan. Yang enggak matching, yang enggak terhubung satu dengan yang lain. Tetapi ayat ini memberikan pengertian buat kita untuk kita semakin di-upgrade di dalam iman kita. Kita baca sama-sama ya. Ayat Yohanes 2 ayat yang ke-23 sampai ke-24. 1, 2, 3. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia kenal sama mereka semua. Saudara melihat yang di garis merah ini, banyak orang percaya dalam namanya, tetapi garis merah yang kedua, Yesus sendiri tidak mempercayai dirinya kepada mereka. Karena apa? Tuhan tahu siapa saudara, Tuhan tahu kita semua. Saudara pura-pura percaya sama Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan lihat setengah percaya, Tuhan tahu. Tuhan melihat keyakinan, kepercayaan saudara 100% dan Tuhan itu tahu. Tapi yang lebih besar bukan bagaimana kita percaya sama Tuhan. Tetapi yang terbesar adalah bagaimana Tuhan bisa percaya sama kita. Amin. Nah inilah ayat dasar yang terjadi pada saat terjadinya peristiwa Paskah. Ya, kalau kita melihat bahwa ini sebuah ayat yang sangat kontra. Paradoks atau berlawanan. Namun Tuhan mau bahwa bagaimana Yesus sendiri percaya sama kita. Amin. Jangan sampai kisah peristiwa ini terjadi bahwa kita nggak dipercaya sama Tuhan. Kenapa Tuhan nggak percaya? Karena mereka telah melihat tanda-tanda mujizat yang diadakan. Jangan sampai mentalitas kita mentalitas berkat. Kita percaya sama Tuhan karena ada berkat. Amin. Kita percaya Tuhan karena ada kesembuhan, baru kita percaya sama Tuhan. Nah, Tuhan bilang gini, aku gak mempercayakan diriku pada mereka.
Kalau model jemaat-jemaat yang percaya kepadaku karena berkat, karena pertolongan, karena mujizat aja. Hari ini Tuhan mau upgrade kita, supaya kita punya iman, kita dipercaya oleh Tuhan. Kita mau di-upgrade, amin. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang terus flat, tetapi kita terus di-upgrade. Kalau kita dipercaya sama Tuhan, pasti Tuhan perhitungkan berkat bertambah dalam kehidupan kita. Katakan kepada saya bersama, saya percaya Tuhan. Dan Tuhan percaya saya. Kita saling percaya. Amin. Enak kan? Jadi ada kedua hal yang kita lakukan, yang Tuhan lakukan kepada kita. Nah, pada saat itu banyak orang percaya Yesus saat Paskah. Tetapi yang terjadi apa, Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Padahal Tuhan itu kenal mereka semua. Nah, hari ini pesan Tuhan hanya bicara tentang 3 tingkatan orang percaya. Dan Tuhan tidak mau kita berada dalam tingkatan seperti model yang seperti tadi, yang berkata, aku gak mempercayakan diriku kepadamu. Walaupun kau percaya sama aku, tapi aku tahu level kepercayaanmu cuman mentalitas karena sesuatu berkat. Nah, hari ini ada tingkatan orang percaya yang harus kita ambil. Dan saya percaya ada beberapa bagian. Yang pertama ini tingkatan percaya yang orang Kristen pada dasarnya memiliki ini. Ya, yang pertama adalah kita lihat sama-sama tiga tingkatan orang percaya. Yang pertama adalah orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat. Ya, sehingga mengalami kelahiran baru dan memperoleh kepastian keselamatan. Nah, ayat ini adalah level yang pertama yang pasti semua orang ini mempercayainya, betul? Kita semua percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Kita percaya bahwa ada hidup lama dan hidup baru, ada kelahiran baru di dalam kehidupan kita yang sudah menjadi orang percaya dan juga apalagi dibaptis. Amin. Kalau kita melihat sekian banyak para pemimpin agama yang ada di dunia ini, kalau saudara perhatikan bersama-sama, belum ada satu pemimpin agama pun di dunia ini yang pernah ke surga. Bahkan justru pengikut-pengikutnya mendoakan pemimpin itu, biarlah ya Tuhan taruh tempat dia kepada surgamu ya Tuhan. Begitu? Tapi kita bersyukur dan bahagia kalau pemimpin agama kita yang bernama Tuhan Yesus sekarang berada di sorga. Dia di sorga menyediakan tempat buat kita semua. Amin. Dia kasih tempat buat kita semua. Saya mau tanya, kalau saya sebagai gembala mau ajak saudara ke dalam istana presiden, saudara percaya nggak saya bisa bawa saudara ke dalam istana presiden? Yang ibadah kedua hadir. Percaya nggak? Ini saya gembala loh. Saudara nggak percaya, bangetan saudara. Saudara, saya juga nggak yakin bisa bawa masuk saudara ke dalam itu istana. Paling saya ajak tur saudara di jalan raya Monas, muter keliling. Ini adalah istana presiden gitu. Ya kita pulang lagi, kita cari kuliner aja, paling begitu. Warga kerajaan surga. Nah saudara, tapi bagaimana kalau Pak Jokowi yang berada dalam istana presiden ajak saudara, apakah saudara percaya? Percaya. Saudara percaya karena Pak Presiden sudah ada berada di istana negara. Nah sekarang begini, kalau kita tahu bersama Tuhan Yesus ada dalam kerajaan sorga, amin. Tuhan Yesus mau ajak saudara untuk masuk dalam kerajaan sorga. Apakah saudara percaya? Saudara pasti masuk ke dalam kerajaan sorga? Saya percaya, dan itu ada di firman Tuhan, bahwa aku pergi ke dalam kerajaan sorga
untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Kalau begitu, kalau Tuhan Yesus kasih arahan jalan, kasih maps yang benar buat kita semua untuk sampai ke dalam istana kerajaan sorga, saudara mau ikutin mapsnya atau tidak? Cius. Insya Allah ya. Dan saya berharap sebagai kita keluarga, kita harus ikutin mapsnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa ke surga kalau tidak melalui aku. Amin. Kenapa Tuhan Yesus itu bisa ajak saudara? Ternyata Tuhan Yesus itu adalah Roh Tuhan sendiri, Rajanya sendiri. Amin. Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya sendiri. Firman Tuhan Yesus adalah Roh Tuhan sendiri. Itu sudah tertulis di kitab lain juga. Saya perlu sampaikan kalimatnya. Dalam kitab satu lagi berkata, Isa fa'inahu rawullah wa kalimatuhu. Sesungguhnya Isa itu adalah firman Tuhan dan Roh Tuhan. Saudara masih pakai alasan tidak mau ikutin maps yang Tuhan sampaikan supaya masuk ke dalam istana kerajaan sorga, itu adalah hal yang kebangetan. Oleh karena itu, kita harus percaya sama Tuhan, dan kita harus bisa dipercaya sama Tuhan. Amin. Dan jalan itu sudah dipercayakan Tuhan sama kita. Untuk kita datang ke sana dengan arahan-arahan maps yang benar untuk kita jalan ke sana, ke dalam bersama-sama. Amin. Karena itu gereja Tuhan, GBKHC mempersiapkan kedatangan Tuhan sebagai Raja segala raja di poin yang terakhir. Warga kerajaan sorga. Itu yang pertama. Dan yang saya mau kupas, yang Tuhan mau sampaikan adalah hal yang kedua. Yang agak banyak di sini ya. Yang saudara harus buka telinga saudara, ambil sebanyak-banyaknya kalimat demi kalimat ini supaya saudara bisa tangkap. Yang pertama mudah sekali, saudara percaya juru selamat, lahir baru dan saudara dapat keselamatan. Tapi yang kedua adalah saudara harus punya level tingkatan iman saudara atau keyakinan saudara. Yaitu saudara harus percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuan dalam hidupmu, sebagai Raja yang menguasai hidupmu. Karena kenapa? Dia yang akan memberikan otoritas penuh di dalam diri saudara. Dan Tuhan akan bertahta di dalam diri kita, dalam seluruh area aspek kehidupan kita. Apa aja area kehidupan kita? Area keluarga, area pekerjaan, area bisnis usaha, area keuangan, area kesehatan. Dan semua area biarkan Tuhan jadi penguasa hidup kita. Biarkan Tuhan itu menjadi Raja. Yesus itu jadi Raja dalam hidup kita. Kalau Raja apa-apa kita harus lapor sama Raja. Jangan mutusin sendiri. Karena keputusan mutlak adalah di atas dasar keputusan Raja. Amin. Warga kerajaan sorga. Nah puji Tuhan, saya bersyukur bahwa semua jemaat, keluarga, gereja, GBKHC ini sudah percaya pada level yang pertama. Namun pesan Tuhan hari ini Tuhan mau bawa kita supaya kita masuk semuanya dalam level tingkatan yang kedua ini. Amin. Bahwa Yesus bukan lagi hanya sekedar juru selamat, tetapi Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah Raja buat hidupku. Setiap hari, aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Sekarang nyanyi tunjuk kanan kiri ya. Oke anak-anak semua. Ini bukan ibadah sekolah minggu ya, sorry. 1, 2, 3. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan anak Raja. Kita bahagia menjadi anak Raja, amin.
Karena itu kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan dalam hidup kita. Dan Yesus menjadi Raja dalam kehidupan kita. Amin. Warga kerajaan sorga, tahukah saudara bahwa Tuhan itu mau supaya ia bertata dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Atas bisnis, pekerjaan, keuangan, kesehatan, dia mau semuanya. Dia menguasai hidup kita. Amin. Saudara percaya kalau Tuhan hadir, everything is okay. Semuanya bisa di-handle. Amin. Hari-hari ini, zaman hari ini, banyak orang-orang Kristen yang jenuh, yang bosan dengan aktivitas rohani. Telinga dan mata rohani sudah mulai dibutakan. Departemen doa harus masuk dalam pokok doa tambahan, membuka dan mencelikan mata yang buta, mata rohani dan telinga yang tertutup. Supaya tidak ada kebosanan-kebosanan yang terjadi kepada anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Amin. Nah, warga kerajaan sorga. Yang menjadi pertanyaannya begini. Apakah kita mau Tuhan masuk dalam seluruh aspek kehidupan kita? Kalau ditanya Tuhan mau enggak, terserah Tuhan, Tuhan justru mau. Tergantung saudara. Saudara mau enggak mengundang Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Raja masuk dalam seluruh aspek kehidupan kita? Saudara mau? Itu pertanyaannya. Kalau Tuhan enggak usah ditanya, pasti dia mau. Tapi Tuhan itu enggak bisa ngedobrak. Karena kenapa? Setan itu masuk aja, tetapi kalau Tuhan, di pintu hatiku, di pintu hatimu, aku mengetuk. Barang siapa mendengar dan membukakan pintu hatinya, aku akan masuk ke dalam seluruh aspek ruang kehidupanmu. Amin. Saudara, ia mau, ia sendiri yang menjadi Tuhan atas segala aspek kehidupan kita. Ia mau. Saudara mau? Yes, gitu dong. Ia mau, ia sendiri yang menjadi Tuhan atas segala aspek kehidupan kita. Yes. Ia mau segala ruang dalam diri kita, Tuhanlah yang memimpin dan mengendalikannya. Yes. Ia mau agar kita tahu bahwa kita diciptakan atas dasar sebuah rancangannya, bukan rancangannya kita. Amin. Kita sudah paham bahwa kita dihidupkan, diciptakan di dunia ini, sebenarnya bukan atas dasar rancangan keinginan kita. Kita hidup atas dasar rancangannya Tuhan. Kenapa Adam dan Hawa melenceng dari rancangan Tuhan? Karena dia mengikuti keinginannya dia sendiri. Padahal Tuhan sudah atur, ada keinginanku, ada rancanganku yang terbaik buatmu. Tapi Tuhan sengaja menguji kita, ditaruhlah ular, ditaruhlah iblis. Oleh karena itu sampai sekarang Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan ujian melalui orang-orang di sekeliling kita. Namun apakah kita tetap hidup dalam rancangan Tuhan? Apakah kita tetap memilih hidup sesuai dengan arahan Tuhan yang terdapat dalam firman Tuhan? Amin. Warga kerajaan sorga. Kita tahu bersama ya, bahwa kita hidup semua sebenarnya untuk nama baik Tuhan. Setuju nggak? Reputasi Tuhan ada di dalam diri kita. Semua keberhasilan kita itu membawa nama baiknya Tuhan. Kalau kita gagal, nama baik Tuhan itu juga tercemar jadinya. Kalau ada perusahaan mobil Toyota, Honda, Nissan, mereka memproduksi produk mobil. Contohnya ada mobil saya deh ya, mobil All New Livina, itu perusahaan mobil apa? Bukan Toyota, bukan Honda. Bukan ya, berarti saudara sudah paham ya. Dari perusahaan Nissan memproduksi mobil, salah satunya merek All New Livina. Dan merek All New Livina ini sebelum dibeli sama customer, menurut saudara ini sudah dicek, diuji, tes dulu apa belum? Sudah ya, sudah diuji. Namun kalau pembelinya tiba-tiba
merasakan bahwa mobil ini nggak enak di mesin ini, bagian ini kerengok-kerengok atau pengok sana, kena lubang langsung rusak. Sebenarnya ini yang reputasi siapa yang jelek? Nissan. Bukan All New Livina ya. Perusahaan Nissan. Begitu. Nah, tahukah saudara bahwa keberhasilannya perusahaan Nissan itu tergantung keberhasilannya produk All New Livina itu. Betul? Demikian juga dengan kita ternyata. Saudara tahu bahwa kita ini adalah produk-produk dari pemerintahan kerajaan sorga. Kita adalah produk-produk dari pabrik besar, pabrik terkenal yang pernah ada sebelum yang semua perusahaan pabrik ada. Betul? Kita adalah produk yang canggih. Keberhasilan dan kegagalan kita itu membawa nama baik reputasi sang raja atau perusahaan kerajaan sorga. Jadi keberhasilan kita itu reputasi siapa saudara? Katakan bersama dengan saya, keberhasilan hidup saya adalah reputasi nama baik Tuhan. Kalau kita susah, reputasi Tuhan baik apa buruk? Kenapa? Jangan salahin karena Tuhan, salahin Tuhan lagi, mentang-mentang reputasi Tuhan, jadi Tuhan disalahkan. Tergantung kita yang mengelola. Nah, ini kita pahami dulu satu persatu ya, keberhasilan dan kegagalan hidup kita adalah mengerjakan reputasi nama baik Tuhan sebagai Raja. Saudara adalah produk-produk bukan benda mati, saudara. Kita adalah produk-produk makhluk hidup. Efesus 2 ayat yang ke-10 menyampaikan kepada kita semua. Silakan. Efesus 2 ayat 10, demikianlah firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ayat ini dengan jelas, karena kita ini buatannya Tuhan, diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Kalau pekerjaan kita baik, reputasi Tuhan yang akan diangkat dalam kehidupan kita. Amin. Dan ini yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua, dimanapun kita berada, kita sedang membawa nama baik Raja kita, nama baik pemerintahan keluarga kerajaan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita berhasil, keluarga kita diberkati, sehat, pekerjaan kita berhasil, usaha kita diberkati, itu adalah keberhasilan atau kesenangan dan kebanggaannya siapa? Kebanggaannya Tuhan. Tuhan senang melihat kita diberkati. Tuhan senang melihat kita berhasil dalam pekerjaan, dalam usaha, kita sehat semua. Tuhan senang, saudara. Kalau Tuhan senang, saudara juga pasti yang alami lebih senang kan? Amin. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya tingkatan yang kedua ini hadir dalam kehidupan kita. Tuhan mau menguasai hidup kita. Itu caranya supaya kita bisa buat Tuhan senang. Itu caranya supaya Tuhan bisa bangga sama ciptaannya. Amin. Oleh karena itu begini saudara. Kita harus buat Tuhan itu menguasai hidup kita. Caranya bagaimana? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita tahu firman itu adalah Tuhan, apa yang saudara harus lakukan atas firman? Saudara harus menghidupi firman Tuhan. Saudara harus menghidupi firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan ini ternyata adalah manual book buat kita. Kalau saudara beli mobil, pasti ada manual booknya, cara penggunaannya. Kalau saudara nggak membaca, nggak mengikuti cara penggunaannya, mobil itu tidak akan pernah bisa nyala. Nggak bakal bisa jalan, saudara. Mahal-mahal, percuma, eman-eman, saudara beli mobil mewah, cuman taunya gas sama rem doang. Kumaha atau liar. Pusing kita. Tuhan sudah menciptakan kita sebagai makhluk atau produk yang canggih. Nggak pakai Pentium 1 dulu, Pentium 2, Pentium 3.
Semua yang ada di surga bisa di-download sama kita. Nggak usah ganti hardware. Halo? Bisa di-download sama kita. Amin. Dan Tuhan mau supaya apa yang ada di surga di-download dalam diri kita. Orang Kristen itu diberkati dan mengalami mujizat itu sebenarnya adalah hal yang biasa. Orang Kristen diberkati hal yang biasa, mengalami mujizat kesembuhan sebenarnya hal yang biasa. Yang luar biasa seperti apa? Saya sudah pernah kasih tahu ya. Yang luar biasa saat saudara bisa menghidupi firman Tuhan setiap hari, itu adalah hal yang luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Haleluya. Saudara sudah paham kalau bagaimana supaya Yesus menjadi Tuhan dan penguasa menjadi Raja, saudara harus hidup dalam firman Tuhan. Jangan anggap remeh firman Tuhan. Karena saat saudara menerima firman Tuhan, saudara sedang mengaktifkan hukum supranatural kerajaan sorga di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara ada berkata, bosan nih baca Alkitab tiap hari ngelis. Saya mau sampaikan, jangan bilang bosan. Itu kau sedang menabung, mendeposit berkat-berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau saudara nggak percaya, coba paksain tetap setia baca firman Tuhan. 3 bulan, 6 bulan, saya masih pantau list yang setia siapa firman Tuhan. Dan saya akan sudah lihat tabelnya nanti ya, pada ulang tahun gereja nanti kita kasih rewardnya. Dan saya akan lihat kalau dalam 3-6 bulan, setahun setia, nggak ada perubahan, saya yang komplain sama Tuhan. Saya akan bilang, Tuhan, anak ini udah setia Tuhan. Tapi tidak sempat saya komplain, saya percaya. Firman Tuhan berkata bahwa kalau firman Tuhan sudah keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Silakan baca. Saya rindu kita mengenal firman Tuhan dengan baik, tidak meremehkan firman Tuhan. Supaya apa? Kuasa firman Tuhan itu bergerak di dalam kehidupan kita dan kita mengalami dan kita menikmati dan membuat reputasi Tuhan itu bagus di dalam kehidupan kita. Silakan dibaca. Yesaya 55 ayat 11, demikian firman Tuhan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Kalau saudara memperkatakan firman Tuhan setiap hari, apa yang ada di firman Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Siapa ya di sini yang setiap hari sudah berjuang, melatih, mendeklarasikan firman Tuhan setiap hari? Ayo, saya tutup mata dah. Amin. Puji Tuhan. Lakukan dengan setia. Lihat cara kerja Tuhan bekerja. Perkatakan itu. Setiap hari saya lakukan. Dan itu mengandung mujizat Tuhan. Amin. Bisakah itu dilakukan? Nggak perlu uang loh. Halo? Baca firman Tuhan perlu uang nggak saudara? Saya tahu kalau namanya perlu uang saudara pasti berat. Ini mendeklarasikan baca firman Tuhan bikin rema perlu uang nggak? Kenapa masih sulit? Halo? Kalau memang mengembalikan persepuluhan pakai uang, mungkin masih ada yang belum bisa. Tapi membaca firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan loh. Masa nggak bisa, nggak pakai modal loh, pakai waktu aja. Are you ready? Bisa? Kita lihat, sorga ini mendownload berkatnya lebih banyak ke ruangan ini, ke gereja jemaat GBKC tempat ini. Karena jemaat GBKC suka akan firman Tuhan. Kalau ditanya hobinya jemaat Tuhan apa? Hobinya apa? Teori. Bikin praktek besok atau hari ini, Lis. Saya lihat wajah-wajahnya, saya ada di grup keluarga KHC nih. Siapa yang gak ngelis? Saya lihat ibu-ibu udah mulai ngelis. Ibu-ibu akan mengalami mujizat Tuhan pasti. Anak-anak muda jangan mau nanti jadi jemaat. Jemaat tuh ada dua, jadi penonton apa jadi yang ngalami.
Kalau jadi penonton kita akan bilangin, wow kok bisa? Wow, harusnya orang lain bilang, wow lu kok bisa? Karena gue mengalami Tuhan. Mempersilakan Tuhan bertata dalam kehidupanku. Apakah kita mau? Jangan mendelay berkat Tuhan. Amin. Warga kerajaan sorga. Selama saudara menjadi seorang Kristen, sebenarnya di dalam diri saudara ada fitur-fitur yang saudara mesti aktifkan. Saudara mau aktifkan di dalam diri saudara? Mungkin saudara berkata gini, saya berdoa buat diri saya sembuh. Itu bagian dari fitur yang ada dalam diri kita makhluk sorga. Tetapi ingat, ada fitur lagi. Kalau saudara mendoakan orang, orang juga bisa sembuh. Itu adalah fitur mujizat yang Tuhan taruh dalam diri kita. Amin. Ada fitur apa lagi? Salah satu, saat saudara menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara pikir saudara akan biasa-biasa tidak terjadi apa-apa. Saudara, saat saudara menyembah Tuhan berarti itu ada pertukaran yang terjadi. Di mana ada sinar kemuliaan Tuhan melingkupi saudara. Ada perlindungan ilahi bergerak masuk. Amin. Ada serangan roh jahat, saudara tidak akan pernah bisa tembus. Karena ada apa? Ada sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama. Kalau saudara menikmati hadirat Tuhan, saudara akan bilang, ku ingin tetap di sini. Saudara akan ketagihan kalau saudara menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena ada hadirat Tuhan yang masuk dalam diri saudara. Di sini dan memandang indah wajah. Tapi saya mau bilang, kalau saudara lagi pelayanan di penjara jangan nyanyi lagu ini, ntar pada marah. Kan ku ingin tetap di sini, nggak keluar penjara, nanti repot. Jangan nyanyi lagu ini, ntar pada marah, disambitin nanti. Woi, gue mau keluar dari sini. Warga kerajaan sorga. Tapi kenapa masih banyak orang percaya yang padahal ia sudah tahu bahwa ia adalah produk dari pemerintahan atau perusahaan besar kerajaan sorga, namun masih belum memiliki fitur-fitur itu. Kenapa? Padahal dia tahu bahwa aku adalah produk kerajaan sorga, bahwa fitur yang ada di dalam diriku lebih besar dari semua fitur yang ada di dalam pabrik yang ada di dunia lokal ini. Kenapa seperti itu? Saudara, Tuhan tuh menciptakan kita udah canggih loh. Seperti mobil-mobil mewah. Tapi saudara, ada beberapa orang Kristen, orang percaya yang belum bisa memiliki kemampuan untuk menyalakan lampu pada malam hari. Kalau kita sebagai mobil, sehingga kita menabrak. Kita belum punya kemampuan untuk menyalakan wiper di saat hujan. Kita belum bisa punya kemampuan ngerem dan ngegas di saat yang tepat. Karena kenapa? Kita nggak belajar. Oleh karena itu Tuhan mau biarkan Tuhan menguasai hidup kita. Yesus biarkan menjadi Tuhan, Yesus menjadi Raja, sehingga pada saat Yesus berjalan bersama dengan kita, dia bilang, nak kamu belok kanan, nak kamu belok kiri, nak kamu stop, kamu jangan milih jalan yang itu salah, kamu putar balik. Amin. Betapa besarnya apa yang Yesus lakukan kalau Yesus menjadi Tuhan dan menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, di dalam kehidupan manusia terdapat manual book atau cara penggunaan, yaitu firman Tuhan. Kalau saudara beli elektronik pasti ada manual book. Kalau saudara sadar bahwa saudara adalah produk sorga, firman Tuhan ini adalah manual book buat kita semua. Bagaimana saudara hidup, fitur-fitur kerajaan sorga ada di sini semua. Tergantung saudara mau baca atau tidak. Amin.
yang akan memberitahukan cara penggunaan semua fitur terbaik dalam diri kita mengenai keberhasilan hidup dan kemenangan. Kalau saudara mendengar ini, saudara suka atau tidak? Saudara tahu bahwa firman Tuhan itu adalah manual book yang akan membuat saudara tahu cara penggunaan semua fitur terbaik dalam diri saudara, sehingga saudara akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan. Saudara suka nggak dengan kalimat ini? Pasti saudara suka. Dan itu yang Tuhan mau kerjakan di dalam diri kita. Amin. Supaya fitur itu berfungsi semuanya dengan baik. Jangan lagi saudara mengemis-ngemis di hadapan Tuhan. Loh, itu bukan fitur kerajaan sorga. Saudara adalah anak Bapa. Bukan pengemisnya sorga. Kalau pengemis sorga, saudara ngemis-ngemis minta-minta doa. Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. Tapi Tuhan ajarkan untuk kita berdoa sebagai anak. Amin. Doa model kerajaan sorga. Bapa, aku ambil kesembuhan. Aku ambil berkat yang ada di kulkas berkat ini. Aku ambil kesembuhan, masuk ke dalam semua tubuhku, pada jantung, paru-paru, pada kaki semua. Aku ambil kuasa kesembuhan masuk. Terima dalam nama Yesus. Saudara bisa perintahkan. Amin. Sesering saudara lakukan itu, sesering mujizat itu akan maksimal masuk dalam diri kita. Yang saudara bilang, Tuhan sembuhkan kakiku, Tuhan sembuhkan kepalaku. Aku ambil kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Jangan putus-putus. Kuasa itu akan bekerja sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Ini namanya ilmu kerajaan sorga. Ya, tidak semua gereja sampaikan ini. Saya bilang saudara adalah anak Bapak. Saudara harus ambil berkat sebagai anak, bukan sebagai pengemis di rumah Bapak. Amin. Yang mengerti katakan amin. Jangan lagi jadi pengemis di rumah bapaknya sendiri. Tapi jadilah anak di rumah bapaknya sendiri. Komunikasi anak sama bapak, jangan komunikasi pengemis dengan bapak. Amin. Jika ada area hidup kita yang bermasalah, area itulah yang perlu diserahkan secara total kepada kita. Saya mau sampaikan bahwa kalau ada area keluarga, area keuangan, area pekerjaan, area usaha bermasalah, di situ saudara harus serahkan sama Tuhan. Tuhan, area keuangan aku Tuhan, aku serahkan kepadamu Tuhan. Tapi ingat, kalau udah disembuhkan area keuangan jangan lupa Tuhan. Pagem, izin ya nggak ibadah, listnya udah hilang nih, udah kedap-kedip kayak di ruangan ICU. Kalau sudah dipulihkan, area keuangan saudara semakin nempel sama Tuhan, makin cinta sama Tuhan, bikin romantis sama Tuhan. Amin. Serahkan hidup kita semua kepada Tuhan, seluruh aspek kehidupan kita. Jangan jadi penonton. Amin. Oke, saya undang untuk 2 alat peraga. Silakan datang ke sini. 2 alat peraga ini makhluk hidup. Silakan. Ayo durasi. Come on. Oke. Ini area keuangan. Pegang tangan kiri. Area pekerjaan. Kita hanya bisa memegang 2, tangan kita 2. Ini Joshua bisnis sebelah sini. Ya, ini keuangan. Oke. Yang mana yang mau di tangan kanan? Oh, terserah. Oke, baik ya. Dalam kehidupan kita, itu ada area-area yang hidup dalam diri kita. Area keuangan, area bisnis, area pekerjaan, usaha, area pekerjaan, ya, keuangan. Nah,
Setiap hidup manusia, dalam hidup manusia pasti mengalami yang namanya ujian. Nggak mungkin enggak. Apa aja aktivitasnya pasti ada ujian. Dalam kehidupan kita pasti ada ujian. Ya, kalau dikasih ujian dalam pekerjaan kita, agak jauhan gini boleh. Dikasih ujian, terbakar dia. Kamu merasa nanti ada agak panas yang mengganggu kamu ya. Bisnis. Biarin aja dia merasakan dulu ya. Sampai dia komplain sama Tuhan. Nah, dalam kehidupan manusia seperti ini. Mencoba menghindar dari ujian. Menghindar dari masalah. Itu yang terjadi. Dan silakan dimatikan aja. Sini aja, taruh sini. Ya, silakan dimatikan. Udah nggak apa-apa, diguyur air. Dimatiin aja ya. Ini yang terjadi di dunia pekerjaan, keuangan, keluarga. Tadi kamu bisnis ya? Karena kenapa? Itu ujian terus akhirnya kebakar kalah. Karena kita belum menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Di dalam ruang, semua ruang. Harusnya menjadi semua ruang kita undang Roh Kudus. Undang Tuhan hadir, bertata. Amin. Jangan sampai kita mengundangnya di ruang tidur aja. Giliran iblis masuk ke dalam ruangan tamu, dia ngambil semuanya. Membuat kita jatuh, terbakar. Karena belum mengundang. Jadi harus bertobat ya. Bertobat jadinya. Harus undang Tuhan Yesus di dalam bisnis dan usaha kita. Harus bertobat dan dibaptis. Kamu pegang ini deh, anggap aja nih keuangannya. Dalam pekerjaan keuangan, pusing. Banyak yang sodok sana, serang sini, kamu pusing. Akhirnya kamu nggak kuat, akhirnya panas dan akhirnya udah aku nggak kuat. Kenapa kita belum mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita? Karena itu kita harus bertobat dan undang Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang ini? Bertobat dan undang, harus dibaptis nih semuanya nih ya. Baptis. Keuangannya dibaptis. Kalau sudah mengundang, apakah menurut saudara ujian itu bisa mengalahkan saudara? Apakah ini bisa dibakar? Dibalik ini. Keuangan kita tetap tidak ada belalang pelahap atau yang merusak. Amin. Karena kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja yang menguasai hidup kita. Semua ada ujian. Tinggal kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Raja atau tidak dalam kehidupan kita. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Nah, ini pesan Tuhan buat kita semua supaya kita bersama mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Pekerjaan kita diuji. Saya bekerja juga diuji. Walaupun saya udah bilang sama orang-orang kantor saya ini pendeta, diuji juga loh. Ujian itu dalam dunia ini nggak mengenal identitas. Pendeta aja diuji loh. Waduh, udah tahu pendeta masih disikat juga. Saya bilang nggak apa-apa. Yang greget adalah teman kerja saya malah. Kalau gue jadi lo nih habis dia. Gue karungin gitu kan. Lu pikir ini buah manggi sama jeruk lu karungin. Saya bilang, justru saya di kesempatan di situ bahwa omset saya diambil sama teman saya dan dia yang dapat komisi, saya bilang nggak apa-apa udah. Gua malah senang. Saya malah senang kalau dia bisa bahagia. Mungkin dia sedang membutuhkan uang itu. Kita tetap berpikir positif. Kita harus membuat perbedaan dari orang-orang dunia. Cara berpikir kita harus terbalik. Amin. Dan kalau kita lakukan itu, maka Tuhan akan sediakan berkat kita pada bagian-bagian lain, bidang-bidang yang lain. Tiba-tiba
Gila gue. Tiba-tiba waktu saya lagi Cina, tiba-tiba Pak Ernest, saya mau buka PO gitu. Wah, puji Tuhan. Kalau kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, Tuhan akan lakukan banyak hal dibanding kita berkata itu rugi yang sebelah sana. Amin. Warga kerajaan sorga. Di rumah yang besar terdapat perabot emas, perak untuk maksud yang mulia. Emas itu untuk maksud yang mulia betul, nilainya itu harga lebih tinggi. Tapi kalau kayu dan tanah itu bisa dibakar seperti tadi, kertas bisa dibakar. Itu untuk maksud yang kurang mulia. Kalau kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka kita akan dibakar, diuji juga. Tetapi kita akan menjadi emas 24 karat. Tapi kalau kita tidak mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Raja, maka saat kita dibakar, kita akan sekarat. Hati-hati saudara, ini pesan Tuhan buat kita semua. Tuhan mau bahwa kita adalah rumah yang memiliki perabot-perabot yang sudah dimurnikan, berasal dari emas dan perak, yang sudah melewati waktu ujian. Amin. Jangan sampai kita menjadi sekarat, tapi kita harus menjadi emas yang 24 karat. Oke, ini yang ketiga. Yang kedua, itu harus kita pahami benar-benar. Setelah dengar firman Tuhan, besok undang Tuhan hadir dalam hidupku. Sebutin aja sama Tuhan. Tuhan, aku undang kau masuk dalam aspek kehidupan keluargaku. Masuk dalam aspek kepekerjaanku hari ini. Kepada bisnisku, kepada usahaku, kepada keuanganku. Sampaikan. Setiap hari sampaikan. Maka itu otomatis bukan kita, tetapi hukum sorga bekerja dalam kehidupan kita. Itu pasti saudara harus percaya ini. Amin. Karena di dalam dunia ini ada dua hukum yang terus bekerja. Hukum natural dan hukum supranatural. Saudara sudah sering disampaikan ini. Tetapi saudara harus ambil itu, percaya itu, dan lakukan itu dengan setia. Maka percepatan akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Boleh saya sedikit kesaksian bahwa saya karena belum setahun mungkin saya kerja nggak dikasih komisi begitu ya. Dan saya bilang sama bos sudah ajukan, nggak bisa. Padahal sales yang lain tuh mesti dapat. Tahu nih bos nih nggak dikasih. Ya udah, saya berdoa aja nggak apa-apa. Tapi karena saya mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Raja, komisi itu bisa datang dengan cara yang lain. Ya, Tuhan itu bisa lakukan. Asal kita mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Raja, dia bisa setting berkatnya dari mana aja. Saudara percaya nggak? Saudara kalau mau ngalamin, saudara praktekkan itu dalam hidup saudara, maka saudara akan lihat, oh iya benar ya. Amin. Saudara harus deklarasikan firman Tuhan setiap hari. Amin. Perkatakan itu, maka otomatis hukum Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Hukum dunia itu lengser dalam diri kita. Nah sekarang ini yang ketiga, percaya oleh Tuhan melakukan pekerjaannya di bumi ini. Nah ini adalah tingkatan iman level percaya yang lebih tinggi lagi, dipercaya oleh Tuhan. Warga kerajaan sorga. Nah Pak Pendeta, kenapa ada orang tuh yang dipercaya oleh Tuhan, ada yang nggak dipercaya oleh Tuhan? Seperti apa sih? Ada orang yang nggak dipercaya oleh Tuhan, ada orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kita lihat dulu nih ya, seorang hamba Tuhan. Nanti baru saya akan jelaskan. Artinya adalah jangan biarkan kesempatan apa tuh? Menjauhkan kita saat kita melayani Tuhan, saat pelayanan itu ada. Kita mesti tahu, itu sebenarnya harga yang paling tinggi dalam hidup kita. Jadi kalau ada kesempatan melayani, ambil itu. Saya bicara ini artinya bukan saudara melayani di gereja aja, tetapi di pekerjaan di kantor, di usaha, di dagang, dimanapun, saudara yakin saudara sedang melayani.
Kalau saya di kantor, saya anggap saya sedang melayani, bukan saya bekerja cari uang. Itu konsep yang ada di dalam diri saya. Saya bekerja di kantor ini sebagai utusan kerajaan sorga. Jadi kalau ada masalah menyerang saya pakai jubah kerajaan sorga. Saya mesti punya hikmat kerajaan sorga. Amin. Kalau itu saudara terapkan, saudara akan luar biasa. Saudara masalah selesai. Teman saya segini, lu gila ya. Dia bilang gitu, lu udah digituin lu masih aja ini. Akhirnya saya cerita, karena dia adalah orang percaya juga, cuman masih biasa-biasa aja begitu ya. Akhirnya, oh iya gue mesti belajar sama lu nih. Nah saudara dimanapun saudara berada, saudara mesti bawa jubah dulos, jubah pelayanan. Amin. Karena jubah itu akan membawa kangkau besar dalam hidup kita sebenarnya. Saya mau kasih tahu, kalau saudara nggak bawa jubah seorang pelayan Tuhan dalam kantor, dimanapun kita berada, di rumah tangga, bisa jauh dari berkat. Tetapi kalau saudara bawa semua, di pemerintah juga ya, instansi pemerintah saudara pakai baju polisi, tetapi sebenarnya saudara sedang pakai baju dinas kerajaan sorga. Amin. Dan di situ ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Warga kerajaan sorga, ambil kesempatan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan buang kesempatan, karena itu adalah harga yang paling tinggi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi kenapa ada orang yang dipercaya, ada orang yang tidak dipercaya? Karena itu tergantung dengan konsep yang ada dalam diri mereka. Dia berdiri sebagai pelayan Tuhan atau dia berdiri sebagai orang yang berberat hati. Karena banyak orang-orang yang sekarang melayani Tuhan berbeban berat sekali, berat banget. Ada nggak seperti itu? Saya mau sampaikan, kalau saudara melayani apapun di gereja atau di rumah, nyapu, layanilah sebagai pelayan kerajaan sorga. Saudara punya derajatnya lebih tinggi. Saudara tidak takut masalah. Apapun ketemu masalah, misalnya di sinilah yang real ya, sini. Kita udah memberikan yang terbaik, masih aja disalahin. Saudara tetap melayani sebagai dulos. Amin. 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 Pelayan kerajaan. Wah, pelayan kerajaan. Yes, I am. Amin. Kalau kita masih bisa melayani Tuhan, itu adalah kesempatan kita bisa mengabdikan diri kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, maka hidup kita adalah pengabdian. Amin. Warga kerajaan sorga, kita harus jadi pede melayani, menjadi pelayan Tuhan. Amin. Kalau itu kita lakukan, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan akan mempercayakan dalam keluarga kita. Keluarga ini berkati, sehat dan bahagia. Amin. Bisnis dan pekerjaan yang pasti dibuat berhasil dan beruntung. Amin. Amin. Para pengusaha, para pekerja, Tuhan yang akan punya rancangan dalam hidup kita yang besar. Amin. Lalu apalagi Tuhan akan lakukan pelayanan, di dalam pelayanan hal-hal yang besar, karunia demi karunia, damai sejahtera, sukacita Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan mengelola dan mengawasi semua miliknya Tuhan akan diberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, Larry Burkett, bukan Burkett yang itu ya. Artinya apa? We are the managers of everything that God has given us. Artinya apa saudara? Kita adalah sebenarnya manajer, pengelola, pengusaha yang mengusahakan segala yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita bukan penikmat berkat Tuhan saja. Kita ini yang mengusahakan. Amin. Karena itu warga kerajaan sorga, kita harus benar-benar setia. Kita harus benar-benar taat. Yang pertama adalah saatnya kita harus taat melakukan tugas. Amin. Dan yang kedua adalah kita harus setia mengelola harta Tuhan dengan benar dan tepat. Lalu kita harus bijaksana melakukan sesuai perintah sorga. Maka saya percaya bahwa hal-hal besar akan diberikan sama kita. Kita adalah orang-orang yang berharga di muka bumi ini. Amin. Yang kita lakukan adalah kita harus berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Aku
serah